Halo Adi, kamu lagi baca apa? Ini aku lagi baca Alkitab nih. Wah, keren. Tapi kok muka kamu bingung gitu sih, Di? Aku lagi baca tentang Yesus meredakan angin ribut. Tapi aku nggak ngerti, bingung banget. Kata kakak sekolah minggu harus baca Alkitab setiap hari supaya tahu isi hati Tuhan dan hidup kita bisa berubah. Tapi aku udah baca-baca dan aku malah bingung. Oh, jadi Adi nggak ngerti apa yang kamu baca. Dulu aku juga kayak kamu, Adi. Aku sering bingung dan nggak ngerti kalau lagi baca Alkitab. Tapi sekarang aku lumayan bisa ngerti loh. Oh ya, hebat banget kamu. Gimana caranya? Ajarin aku dong. Oh, aku diajarin oleh Kak Jeffrey. Itu kakak pembimbing aku. Dia udah ajarin banyak orang gimana cara baca Alkitab. Gimana kalau kita sekarang ke tempat Kak Jeffrey aja? Biar kamu juga diajarin. Rumahnya deket kok. Wah, mau banget. Ayo kita berangkat. Halo Kak Jeffrey. Kak Jeffrey, ini aku datang sama temanku. Namanya Adi. Halo Kak Jeffrey. Halo Ina, halo Adi, salam kenal ya. Ada apa kalian kesini? Oh ya Kak, begini. Ada hal yang bikin Adi bingung. Nah, kami sekarang mau tanya-tanya sama kakak. Boleh nggak? Oh, silahkan. Kalian mau tanya apa memangnya? Gini Kak, tadi Adi baca Alkitab dan Adi bingung, nggak ngerti. Kata Ina, Kak Jeffrey bisa ajarin cara baca Alkitab yang baik supaya ngerti gimana caranya. Oh, kalau begitu, kakak akan kenalkan kalian dengan metode BGA. BGA itu singkatan Baca Gali Alkitab. Itu adalah cara membaca Alkitab berdasarkan jenis kitab supaya kita makin mengerti firman Tuhan. Ada 5 langkah yang perlu kita lakukan waktu baca Alkitab dengan metode BGA. Langkah 1, berdoa. Di sini kita berdoa pada Tuhan Yesus, minta tolong padanya agar Tuhan Yesus melalui Roh Kudus memampukan kita bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Contohnya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Saat ini saya mau membaca firman-Mu di dalam Alkitab. Kiranya Roh Kudus menolong saya mengerti dan melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Langkah kedua, baca Alkitab. Di sini kita membaca ayat Alkitab yang mau kita baca. Kalian bisa lihat dari buku Super Kids atau Special Kids. Baca Alkitabnya juga usahakan 2 kali dibacanya. Contohnya, hari ini kita baca dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredakan. Jangan lupa baca 2 kali ya. Langkah ketiga, gali Alkitab. Gali Alkitab ada 3 tahap. Apa yang kubaca, apa pesan Allah padaku, dan apa responku. Tahap 1, apa yang kubaca. Di sini kita coba cari tokoh-tokoh dalam cerita tadi ada siapa aja ya. Nah, dari perikop yang kita baca tadi, kita bisa lihat siapa tokoh-tokohnya. Tuhan Yesus dan murid-murid. Lalu kita cari tahu apa yang dilakukan oleh para tokoh itu dalam perikop yang kita baca tadi. Misalnya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Oh, di ayat 23 dikatakan Tuhan Yesus naik ke dalam perahu. Ayat 24 mengatakan Tuhan Yesus tidur, dan seterusnya. Lalu, apa yang dilakukan oleh para murid? Di ayat 23 dikatakan murid-murid mengikuti Yesus naik perahu. Lalu ayat 25 mengatakan murid-murid datang dan membangunkan Yesus dan berkata, Tuhan, tolonglah kita binasa. Nah, seperti itu contohnya. Kalau sudah ketemu, baru kita bisa masuk ke tahap kedua. Apa pesan Allah padaku? Dari tokoh-tokoh yang kita baca tadi, aku dapat pesan apa ya dari Allah? Nah, ini ada alat bantunya, namanya P3JT. Ada pelajaran, perintah, peringatan, janji, dan teladan.
Dari kedua tokoh yang kita baca tadi, yaitu Yesus dan murid-murid, pesan yang Allah mau sampaikan kepadaku misalnya, pelajaran. Tuhan Yesus sangat dahsyat dan berkuasa. Ia berkuasa atas alam semesta ini. Ia mampu menenangkan angin dan gelombang yang dahsyat. Atau misalnya, dapat pesan perintah. Tuhan Yesus menginginkan kita percaya penuh padanya. Atau yang lain, peringatan. Kita dikasih peringatan supaya tidak ragu akan kuasa Tuhan Yesus. Atau pesan janji. Kita mendapatkan janji kalau Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama menguatkan kita. Atau pesan yang kamu dapat adalah teladan. Kita mendapatkan teladan bahwa kalau ada masalah harus datang dan membawanya pada Tuhan Yesus, seperti para murid yang datang pada Yesus. Setelah kita dapat pesan-pesan tadi, baru kita masuk ke tahap ketiga, yaitu apa responku? Di sini kita meresponi pesan-pesan yang sudah kita dapat tadi. Nah, ada alat bantu lagi, namanya SDDT. Syukur, doa, dosa, atau mengaku dosa, dan tekad. Misalnya, respon bersyukur. Saya bersyukur karena punya Tuhan yang luar biasa. Saya mau bersyukur dengan cara besok pagi bantu mama cuci piring. Atau respon doa. Nanti malam sebelum tidur, saya mau berdoa untuk kakak yang sedang sakit jantung, supaya dia tetap beriman selalu pada Tuhan Yesus dan tetap sukacita. Atau respon mengakui dosa. Saya mengaku salah sama Tuhan Yesus karena waktu ujian saya mencontek. Atau saya mengaku salah karena telah berbohong. Ampuni saya Tuhan Yesus. Atau mungkin respon tekad. Saya bertekad tidak mau terlambat lagi ke sekolah minggu. Selama ini saya suka malas berangkat karena masih mau tidur. Jadinya suka terlambat. Saya bertekad tidak mau terlambat. Langkah 4. Bandingkan dengan buku Super Kids atau Special Kids. Setelah itu, langkah kelima, berdoa syukur. Kita bersyukur untuk berkat firman Tuhan yang telah kita dapat dan berdoa untuk respon yang telah diambil agar bisa kita lakukan. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Wah, jelas banget Kak. Nanti habis pulang, Adi mau latihan sendiri di rumah. Terima kasih banget ya untuk penjelasannya. Iya, sama-sama. Semoga Adi tidak bingung lagi ya dan makin semangat baca Alkitab. Bisa makin serupa dengan Tuhan Yesus. Iya Kak. Adi jadi semangat latihan metode BGA. Iya, Ina juga mau latihan terus. Teman-teman, kalian juga dapat latihan di rumah ya sendiri. Oke deh Kak, kami sekarang mau pulang dulu ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama, Tuhan Yesus memberkati ya.